Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. BTW, selamat Natal dan Tahun Baru ya. Gak terasa nih kita udah di penghujung tahun 2020. Bentar lagi udah mau ganti tahun aja nih, karena pandemi belum mereda, alhasil ngerayain Tahun Baru di rumah aja. Tapi tenang aja guys, gue bakal nemenin malam Tahun Baru kalian yang tentunya dengan film yang seru. Kali ini gua bakal ngedongeng alur cerita film berjudul Soul. Film ini baru banget rilis di Disney Hotstar. Ada baiknya kalian terlebih dahulu dan telah menonton langsung filmnya di sana. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke filmnya. Film berawal di sebuah kelas musik. Di sana ada beberapa murid SMP dan juga guru musik yang bernama Joe Gardner. Dia sangat mahir dalam bermusik. Setelah dia selesai mengajar, kepala sekolah menghampirinya dan menyatakan bahwa dia diterima menjadi guru musik tetap di sekolah tersebut dan tentunya mendapat segala macam tunjangan selayaknya pegawai negeri ya. Sampainya dia di toko, ibunya mengetahui kalau dia diterima menjadi pegawai tetap dan pastinya sangat senang. Tapi sayangnya Joe tidak menyukai akan semua hal itu. Dia merasa kurang puas dengan apa yang dia dapati. Dia menginginkan menjadi musisi yang bebas dan bisa tampil di panggung yang megah. Dia pun mendapati telepon dari Curly, yaitu murid dari musiknya dulu dan sekarang telah jadi musisi di kuartet Dorothy Williams. Dia mengajak Joe untuk bergabung di sana menjadi pianis untuk tampil bersama. Sungguh, itu menjadi titik terang bagi Joe, karena selama ini dia selalu gagal dalam setiap audisi. Dia pun langsung segera bergegas ke gedung musik tersebut, bertemu dengan Dorothy yang mencoba menguji keahliannya Joe. Dorothy pun menyukai musik yang dimainkan oleh Joe dan menerimanya. Dorothy menyuruh Joe untuk bersiap pementasan besok dengan setelan jas yang bagus. Joe pun segera pulang. Karena sedang apes di tengah perjalanan pulang, ia malah terjatuh ke lubang saluran air yang seketika mengakhiri hidupnya saat itu juga. Sungguh ironisnya, dia meninggal tepat di hari impiannya akan terwujud. Setelah kisah kehidupan pasca kematian pada umumnya, jiwa dari Joe kemudian melakukan perjalanan ke akhirat. Nampak di sana sudah banyak jiwa-jiwa yang menanti dan mengantri untuk pergi menuju sebuah ruangan di Great Beyond. Namun karena pada dasarnya ia mati penasaran, Joe pun memberontak. Ia kabur dari Great Beyond dan tersesat ke ruangan sebaliknya, yaitu The Great Before, di mana konselor jiwa di sana yang semuanya bernama Jerry mengatur dan mempersiapkan jiwa-jiwa muda untuk hidup di bumi. Jika Great Beyond adalah surga dan neraka, maka Great Before adalah titik di mana soul akan berangkat ke bumi untuk dilahirkan sebagai manusia. Setiap soul yang akan dikirim ke bumi harus terlebih dahulu memiliki 7 spark yang akan menentukan personality mereka begitu tiba nanti. Spark adalah sebuah percikan atau semangat hidup. Joe di sana ditugaskan menjadi mentor dua-dua. Joe berniat mengakali sistem itu, mencuri spark dari salah satu soul yang mirip dengannya, yaitu dua-dua yang tidak ingin dikirimkan ke bumi. Joe mencoba segala cara agar dua-dua dapat menemukan sesuatu yang menarik, tetapi tidak berhasil. Bahkan Dodo mengatakan sudah banyak soul yang mementori dirinya dan memang tidak ada satupun yang berhasil. Setelah waktu mentor telah habis dan Dodo masih tidak menemukan sparknya, Jerry pun menunjukkan jalan menuju Greenway Beyond. Karena Joe tidak ingin mati, maka dua-dua pun berinisiatif meminta tambahan waktu untuk mencari kembali sparknya. Dua-dua pun mengajak Joe menemui Monwin, yaitu sang penjelajah astral, seseorang yang dapat menolongnya kembali lagi ke tubuhnya di bumi. Mereka pun pergi ke titik yang tipis dan membuat lingkaran yang besar. Joe segera berkonsentrasi mencari lokasi tubuhnya. Setelah tubuhnya ditemukan yang sedang terbaring di rumah sakit bersama seekor kucing yang memberinya terapi, dia pun buru-buru masuk ke dalam lubang hitam itu dan menyebabkan dua-dua ikut terdorong. Setelah Joe terbalik, ternyata tubuhnya berada di tubuh kucing dan dua-dua berada di tubuhnya. Mereka mencoba mencari jalan keluar dari rumah sakit. Nampak dua-dua yang baru menjalani hidupnya di bumi kebingungan akan caranya berjalan dan lain-lain.
Sungguh saat di adegan ini bikin Mimin ketawa terus. Mereka pun segera mencari Non-Win untuk mengatasi masalah yang terjadi bahwasanya mereka masuk ke tubuh yang salah. Sayangnya Non-Win dapat melakukan ritualnya pada pukul 18.30. Sampainya di rumah, Curly menelpon dan mengatakan bahwa Joe akan digantikan oleh Dorothy karena dia panik melihat Joe yang berpenampilan seperti orang gila. Tapi Curly dapat membujuk Dorothy kembali jika Joe dapat berpakaian bersih dan rapi ketika menemui nanti malam. Connie pun datang mengetuk pintu dan mengatakan kalau dia benci dengan semua hal yang berbau musik. Dia pun ingin berhenti dari kelas musik Tuan Joe. Joe yang saat itu tubuhnya dikendalikan oleh dua-dua malah mendukung Connie, kemudian mengajaknya untuk makan pizza bersama dan meninggalkan Joe yang terjebak di tubuh kucing di dalam rumah. Di tangga rumah Connie malah memainkan trompetnya yang sangat merdu, menyebabkan dua-dua kagum akan permainan dari Connie. Dia pun tetap akan belajar musik dan tidak jadi berhenti. Dua-dua pun heran kenapa Connie tidak jadi berhenti. Joe pun menjawab walaupun dia mengatakan benci tapi dia suka bermain trompet itu, dia mahir dan mungkin trompet itu adalah sparknya. Kemudian dua-dua pun mencoba mencari apa yang dia suka dan langsung mandi. Berpindah lagi ke Great Before, Terry menunjukkan berkas kematian milik Joe Gardner. Dia mengatakan bahwa dia memang tak salah menghitung. Dia pun segera pergi ke Mumi untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan membawa kembali Joe ke Great Beyond. Scene berpindah lagi ke rumah Joe. Di sana kucing Joe sedang mencoba mencukur rambutnya agar rapi. Karena dia lupa dirinya terjebak di tubuh kucing, mengakibatkan rambutnya malah jadi berantakan. Mereka pun pergi ke barber desk untuk melapikan rambut kembali. Di sana dua-dua yang di tubuh Joe duduk dengan santai menikmati sebuah permen lollipop sambil bercerita mengenai segala pengetahuan yang dia ketahui, yang membuat Des terkesan dengan dirinya hari itu karena Joe berbeda seperti biasanya yang selalu membahas mengenai jazz. Di perjalanan, dua-dua pun bertingkah aneh dan konyol dengan tubuhnya Joe. Ketika itu topinya terbang oleh angin. Ketika dia ingin mengambil topinya, celananya malah robek dan menyebabkan mereka harus pergi ke toko ibunya untuk segera menjahit celananya tersebut dengan segera. Mereka pun jalan menggunakan kereta bawah tanah. Sesampai di toko ibunya, ibunya tidak terima dengan hal yang dilakukan oleh Joe. Ibunya menginginkan Joe tetap berada di zonanya yang sudah nyaman sebagai guru musik SMP. Joe pun membuat ibunya mengerti bahwa jalan hidupnya ialah bermusisi. Ibunya pun menunjukkan baju ayahnya, Joe, dan mengecilkannya agar pas dipakai. Mereka pun segera bergegas ke gedung musik. Setelah sampai, dia pun duduk di tepi gedung dan memikirkan dirinya yang mulai menyukai kehidupan di bumi dan menunjukkan apa saja yang dikumpulkannya selama ini. Dia merasa Joe sudah menunjukkan tentang tujuan dan semangat. Joe pun menasihati bahwa dua-dua bisa melakukan seminarnya lagi dan lulus untuk turun ke bumi. Karena dua-dua sudah pesimis dengan dirinya yang telah gagal seminar hingga ribuan tahun, dia pun tidak ingin keluar dari tubuh Joe. Dia pun melarikan diri. Di pelarian mereka bertemu dengan Terry dan tertangkap olehnya. Jiwa mereka pun dibawa ke Great Before menemui Jerry ya. Joe pun marah dengan apa yang dilakukan oleh dua-dua dan Terry menyalahnya kalau dia curang. Joe Gardner berhasil membuat dua-dua mendapatkannya. Di saat Joe akan mengantarkan dua-dua ke lubang hitam, Joe pun masih marah dengan dua-dua. Kemudian dia meninggalkannya. Tanpa disadari, dia dilempari pas bumi dan dua-dua menghilang di hadapannya. Joe pun segera pergi kembali ke tubuhnya dan dua-dua pergi ke tempat di mana jiwa-jiwa tersesat. Joe buru-buru ke gedung musik yang di mana dia telah digantikan oleh orang lain. Dia membujuk Dorothy untuk memberinya kesempatan. Kemudian pertunjukan dimulai sampai beberapa lagu. Nampak ibunya sangat bangga dengan dirinya. Setelah semua pulang, dia mengatakan pada Dorothy bahwa hal ini adalah sesuatu yang telah ditunggu seumur hidupnya. Tapi ia merasakan sesuatu yang tidak begitu berbeda. Dorothy pun mengatakan sebuah quote tentang ikan.
Seekor ikan muda yang mencari lautan dan bertanya pada ikan tua. Ikan tua menjawab bahwa di tempatnya beradalah lautan itu. Di perjalanan pulang, dia tampak sedih dan sampainya di rumah, Joe memainkan sebuah lagu lewat pianonya. Dia melihat barang-barang yang dikumpulkan oleh dua-dua yang membuatnya mengingat semua hal yang telah dia lewati bersama, yang kemudian mengingatkan Joe kembali di masa kecil sampai ia tumbuh dewasa menjadi seorang guru musik. Dia menyadari hidupnya telah berarti dan telah mencapai tujuannya. Di sela dia mengingat kembali terbersit apa yang dikatakan dua-dua kepadanya, yaitu Spark dua-dua adalah menatap langit maupun berjalan. Kemudian ia megang helai daun yang runtuh kala itu dan langsung bermain piano sembari memejamkan dirinya. Lantas jiwanya kembali ke tempat jiwa tersesat dan bertemu dengan Monwin. Mereka pun mencari dua-dua yang telah berubah menjadi jiwa tersesat. Dua-dua terus berlari dari kejaran. Setelah tertangkap jaring dengan kekuatannya yang kuat malah membuat kapal Monwin tenggelam. Joe terus bersikuku mengajar dua-dua dan menyadarkannya. Mereka terus berkejaran dan menabrak layar di ruang penghargaan. Kemudian berkejaran sampai keluar, dan di ujung lubang hitam, dia ditenangkan oleh Jerry. Joe berusaha menyadarkan dua-dua. Nampak dia yang merasa marah dan kecewa karena semua perkataan kasar dari Joe menolak bujukan Joe. Pas bumi di tangannya pun menghilang, tertiup hembusan. Dia pun tersadar akan helai daun kering di tangannya, kemudian menyerahkannya ke tangannya dua-dua. Dua-dua pun mengingat semua kenangan yang berada di tubuhnya Joe. Bayangan hitam yang menyelimutinya pun menghilang. Pin bumi kembali dipasangkan. Dua-dua mengatakan jika pin diberikan padanya, bagaimana nasib Joe ke depannya? Apa dia akan segera ke Great Beyond? Joe tidak mempermasalahkan itu karena dia telah mencapai impiannya. Dia menemani dua-dua terjun ke bumi dan segera melepas tangannya. Sesampainya Joe di Great Beyond, dia terbangun di jembatan pertama kali dia masuk. Dan nampak ada Jerry yang berterima kasih kepada Joe mewakili semua Jerry. Mereka merasa terinspirasi akan yang dilakukan oleh Joe. Mereka pun memberikan Joe kesempatan untuk hidup kembali dan telah mengakali Terry. Joe sangat berterima kasih akan kesempatan itu. Dia pun berkata akan menjalani setiap menitnya. Film Soul selesai. Film ini mengandung pesan yang baik dan mudah diterima oleh semua kalangan. Memberitahukan kita bahwa akan adanya kehidupan setelah mati. Mengajarkan kita pula akan pentingnya semangat menggapai tujuan hidup dan tentunya tidak menyia-nyiakan hidup ini yang hanya sebentar saja. Terima kasih buat kalian telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Annyeong!